Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Kemudian untuk pernikahan itu sendiri, Allah tegaskan di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, baik orang-orang yang layak dari hamba sahaya kalian, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Apabila mereka itu fakir, maka Allah akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya serta maha mengetahui. Ini bagi mereka yang sudah mampu. Bagaimana bagi yang belum mampu? Dan dengan kaitan ayat ini, tadi ayat yang merupakan perintah untuk menikahkan orang-orang yang sendirian di antara kalian. Ya. Nah, bagi yang belum mampu, Allah nyatakan hendaklah mereka menjaga kesucian dirinya hingga Allah memberikan kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya. Di dalam ayat tadi jelas sekali bahwa Islam menganggap penting sekali yang namanya pernikahan, karena dengan pernikahan itu akan mencapai target-target yang sangat penting sebagai elemen masyarakat. Dan di dalam sebuah hadis juga Rasulullah bersabda, ya ma'syar syabab, in kuntum minal ba'ah falyatazawwaj wa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fasyamun fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, hendaklah kalian menikah atau menikahlah. Karena dengan menikah itu kalian bisa menjaga pandangan dan membaguskan kemaluan. Jadi menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, dan akan membaikkan kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah mereka berpuasa, karena puasa itu menjadi benteng bagi mereka. Nah, jadi ini anjuran Rasulullah, karena dalam Islam itu semua para nabi juga menikah. Jadi kalau ada aliran atau agama lain yang menganggap pernikahan itu sesuatu yang tidak baik ya, sampai ada yang membujang sampai mati gitu ya, terutama para pendeta gitu ya, itu banyak yang tidak menikah ya. Kalau di sini perlu kita jelaskan dulu apa sih takrif pernikahan itu. Pengertian atau takrif dari pernikahan itu sendiri adalah akad. Ya, akad itu ikatan. Maksudnya ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan mendapatkan hak dan kewajiban yang baru. Nah, inilah takrifnya. Jadi dalam pernikahan itu ada satu akad, di mana dengan akad ini bisa menghalalkan pergaulan. Masing-masing dari pria maupun wanita yang tadinya haram untuk bergaul secara akrab, secara dekat ya, menjadi halal dengan kata-kata qabiltu nikaha dan seterusnya. Ya, aku terima nikahnya ya si A dan si B ya. Jadi dengan kalimat yang singkat itu menjadikan perubahan hukum yang tadinya haram bergaul menjadi halal. Dan juga yang tadinya halal menjadi haram, yaitu bergaul dengan sikap ya seperti kepada suaminya kepada orang yang bukan suaminya. Tadinya boleh menjadi haram. Tuh. Kemudian
Setelah menikah, ini kita semua mungkin bagi yang sudah pernah mengalami pernikahan ya, sifat-sifat dari pernikahan itu memang ada yang kita rasakan sekali bagi yang sudah pernah menikah. Yang pertama, menikah itu sakral atau suci. Kenapa disebut sakral? Karena harus mengikuti ketentuan agama. Ada syariat-syariat atau ketentuan bagi mereka-mereka yang akan menikah. Syaratnya apa ya? Kemudian apa kewajibannya, apa haknya dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan di sana sesuai dengan aturan-aturan Allah. Itu adalah sifat yang pertama. Yang kedua, sifat pernikahan adalah penting. Kenapa penting? Karena adanya pertukaran hukum dari yang haram menjadi halal. Juga timbullah hak-hak yang baru dan kewajiban-kewajiban yang baru. Tadinya kita tidak ada kewajiban untuk melayani suami, bisa mau tidur ya tidur, mau pergi-pergi, tapi setelah menikah nggak bisa seperti itu lagi. Jadi ada pertukaran hukum dari yang tadinya halal menjadi haram dan yang tadinya haram menjadi halal. Kemudian sifat yang ketiga, mereka-mereka yang melakukan pernikahan itu biasanya juga ada rasa sedih. Kok ada rasa sedih? Kenapa? Kan menikah. Ya, sedihnya karena ada perpisahan. Perpisahan dari masa membujang kepada masa berumah tangga ya. Memang setiap perpisahan itu selalu ada ya, menyelinap perasaan kesedihan ya karena perpisahan itu. Tapi juga ada rasa haru. Ya. Karena apa? Dalam pernikahan itu mereka yang datang itu semuanya dengan wajah cerah menunjukkan ikut bahagia dan mendoakan orang yang sedang menikah. Nah, itulah yang dirasakan. Dan satu lagi, ada rasa bahagia dan indah. Kenapa bahagia? Karena apa yang diidam-idamkan selama ini disampaikan oleh Allah. Tercapai apa yang diidam-idamkan sebelumnya. Kemudian juga ada perasaan indah. Ya. Jadi dalam pernikahan itu biasanya memang indah karena dipenuhi oleh rasa cinta. Baik dari yang bersangkutan, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, maupun keluarga besar mereka masing-masing, juga mereka-mereka yang datang memberikan doa restu. Nah, itulah sifat pernikahan yang dianjurkan di dalam Islam. Di sini bisa kita ambil pelajaran ya. Jadi kenapa ada aturan untuk menikah? Karena Islam itu memang menyalurkan keinginan syahwat. Dan syahwat itu sendiri merupakan pembawaan yang merupakan karunia Allah ya, atau fitrah ya, di mana perempuan akan membutuhkan laki-laki dan laki-laki juga akan membutuhkan perempuan. Masing-masing memiliki kemampuan, kelebihan dan kekurangan di mana memang dibutuhkan oleh keduanya. Nah, jadi kalau wanita dan pria yang berhubungan, yang sudah menyatu karena sudah menikah, itu pasti mereka itu ya berkumpulnya mereka dalam satu tempat, satu rumah gitu ya, itu dilaksanakan dengan aman, dengan sehat, dengan halal, dan dengan tenang. Dan itu semuanya memungkinkan kita untuk mencapai target-target yang direncanakan dalam sebuah pernikahan. Beda jika wanita dan pria berkumpul dalam satu rumah, apalagi satu kamar tanpa menikah, ya, maka perasaan-perasaan yang tadi seperti aman, halal, gitu ya, sehat, dan juga tenang, nggak ada semua. Tapi dengan pernikahan, ya, jangankan untuk malam hari, untuk siang hari juga mereka mau bersama-sama bonceng mau kemana-mana juga nggak ada orang yang mengganggu, nggak ada yang nggak tidak setuju ya. Tapi dengan adanya pernikahan tadi, hubungan itu diwarnai dengan hal-hal yang positif, aman,
tenang, halal, ya, dan diridhoi. Ya. Nah, itulah barangkali ya, karena itulah Islam sangat menekankan ya bahwa mereka-mereka yang sudah mampu hendaklah segera menikah. Kalau menurut Nabi tadi ya, karena dengan menikah itu bisa menjaga pandangan dan membersihkan atau menenangkan kemaluan. Coba orang tidak menikah seperti apa? Ya, matanya akan liar ke sana kemari, siapa yang pantas akan saya sunting ya. Tapi ternyata belum tentu hati mereka menyambung ya, tersambung ya. Tapi kalau sudah ada yang terpilih, lanjutkan ya, tidak usah berlama-lama berpacaran ya, tapi adalah segera menikah, di mana segera perencanaan untuk menikah itu didahului dari pihak calon suami dan calon istri ya. Itu satu kesepakatan ya. Kesepakatan yang bagaimana yang hendaknya dilaksanakan antara mereka berdua, yaitu kesepakatan apa yang kita inginkan setelah menikah ini. Nah, cita-cita yang tertinggi dari seorang muslim itu tidak hanya bahagia dunia saja. Pasti kebahagiaan itu dilanjutkan, merupakan diharapkan ya, bahagia itu akan terus sampai di akhirat nanti. Ya. Ada suatu tempat yang dicita-citakan dari semua orang Islam ya, yang tercantum di dalam surat Al-Mu'minun. Surat nomor 23 ayat 1 sampai 11. Ya. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan hadiah surga Firdaus. Ya, syarat yang pertama adalah mereka sama-sama beriman kepada Allah. Memang Islam satu-satunya agama yang berdasarkan tauhid, berkeyakinan tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang diyakini sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Rob bagi manusia, pencipta, pengatur, pelindung, ya. Segala macam harapan ada pada zat yang satu ini, Allahus Somad, tempat manusia bergantung, berharap. Nah, itu ya, akidah tauhid ini harus dimiliki oleh kedua pasang atau sepasang suami istri ini kalau mereka menginginkan pernikahan yang barokah, yang berujung keridhaan Allah, yang akan memberikan mereka hadiah yang sangat indah, yaitu surga Firdaus. Lalu bagaimana yang harus dipenuhi kalau bisa mereka itu ingin mencapai yang namanya surga Firdaus? Yang pertama yang tadi ya adalah keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya Rob yang pantas ditakuti, dicintai, ditaati, ya. Dipatuhi semua perintahnya, dijauhi semua larangannya. Nah, untuk itu Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, berbahagialah mereka-mereka yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka-mereka yang melakukan sholat dengan khusyuk, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan mereka itu menjauhi hal-hal atau perbuatan dan ucapan yang tidak berguna. Mereka hindari. Kalau ada pembicaraan atau obrolan yang kira-kira tidak bermanfaat, mereka menghindari. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Jika mereka sudah mendapatkan jalan rizki dan mereka sudah mendapatkan rizki yang layak untuk hidup, maka mereka hendaknya bisa menyisihkan sebagian dari rizki yang diberikan Allah itu ya, untuk menjadi bersihnya harta mereka, itu dizakatkan atau dizakati atau sebagian disodakohkan. Nah,
Ciri apa lagi yang bisa membuat mereka mencapai surga Firdaus? Waladzinahum li furujihim hafidun. Dan mereka-mereka yang mau menjaga kebersihan farajnya atau kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Itu mereka-mereka yang menjaga kesucian farajnya kecuali terhadap istri-istri mereka ataupun hamba sahaya yang mereka miliki. Maka mereka itu tidak tercela. Kemudian ada dua lagi yang mesti ditempuh oleh pasangan-pasangan yang ingin mencapai surga Firdaus, yaitu waladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu mereka-mereka yang menjaga amanat-amanat dan janji-janji mereka. Apa itu amanat? Amanat itu berarti tugas atau kepercayaan, ya, atau beban yang memang menjadi tanggungannya. Menjaga amanat dan janji, apalagi janji ya, karena janji itu hutang. Amanat yang telah mereka terima, baik itu amanat mendapatkan seorang istri, itu amanat dari Allah dan dari mertua mereka masing-masing. Dan juga sebagai istri juga mendapatkan amanat dari Allah untuk menjaga dirinya, karena dirinya adalah merupakan bagian dari amanat Allah yang dibebankan kepada suaminya. Dan ada satu lagi, waladzinahum ala sholawatihim yuhafidun. Dan mereka itu senantiasa menjaga sholat-sholat mereka. Apa artinya menjaga sholat-sholat mereka? Yaitu mereka menjaga baik waktunya, ya, pelaksanaan sholat itu dijaga, sampai kepada apa yang telah mereka ucapkan dan mereka gerakkan di dalam sholat itu, mereka praktekkan pula di luar. Ya. Salah satu contoh, ketika kita sholat, dan kita ada dalam posisi duduk antara dua sujud, yang kita ucapkan adalah apa? Rabbi ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, itu ucapan yang berupa permohonan dan doa, di mana kita berharap kepada Allah. Rabbi firli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, maafkanlah kesalahan-kesalahanku, apa-apa yang terlanjur, yang tidak sadar maupun yang sadar, sengaja atau tidak, ya Allah, ampunilah. Namun dari ucapan kita minta ampun dan minta maaf ini, itu ada konsekuensi. Di luar sholat, itu kita juga tidak menaruh dendam kepada seorang yang bersalah pada kita. Ya, kalau kita nuruti emosi, nuruti nafsu, kita disakiti hati atau dirugikan oleh manusia, biasanya kan orang jadi dendam ya. Nah, dendam. Kalau ketemu nggak mau nyapa, ya, kadang-kadang ada rencana untuk apa? Mencelakakan dan sebagainya, itu kalau dendam. Dendam itu ya perasaan sakit hati yang disimpan menunggu waktu atau kesempatan untuk membalas. Nah, jadi kalau kita berharap Allah senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kita pun juga dituntut ya, di luar sholat itu hendaknya kita juga punya sifat pemaaf. Nah, ini jadi antara yang kita lakukan dengan di luar sholat itu harus ada kesinambungan. Nah, itu yang kita ucapkan dalam sholat. Rabbik firli warhamni, ya Allah, rahmatilah aku, sayangilah aku ya Allah, perhatikan aku ya Allah, kasihani aku, ya, warhamni. Nah, di luar sholat kita dituntut untuk memberikan kasih sayang kepada orang-orang, terutama keluarga, tetangga, ya. Kita tidak menyakiti mereka, tidak merugikan mereka, ya. Itu konsekuensi dari permohonan kita kepada Allah. Kalau kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah senantiasa mengasihani kita, menyayangi kita, nah kita dituntut untuk menyayangi orang lain. Sehingga benar-benar agama yang kita peluk ini terbukti sebagai agama rahmatan lil alamin, ya. Rabbik firli warhamni.
Kemudian wajburni. Apa itu wajburni? Ini yang selalu kita ucapkan setiap sholat. Sehari berapa kali kita ucapkan? Ya, setiap kita duduk antara dua sujud kan itu kita ucapkan ya. Nah, wajburni. Ya Allah, cukupkanlah keperluanku. Nah, ya, kita minta dicukupi. Minta dicukupi. Nah, apalagi yang sebagai yang namanya suami, ya, ini dituntut untuk bertanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarga, baik itu nafkah, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, kasih sayang. Dituntut seorang suami itu. Demikian juga seorang istri. Dia ingin mendapatkan kecukupan dari Allah. Dia juga wajib ya sebagai istri menimbulkan rasa aman, nyaman sehingga suami dan anak-anak di rumah itu merasa nyaman ya dengan adanya dia sebagai istri atau seorang ibu. Ini selalu ada kesinambungan. Kalau kita selalu menuntut kepada Allah, minta dicukupi tapi kita sendiri selebor ya atau lengah dengan tugas-tugas kita sendiri, bagaimana Allah akan mengabulkan kita? Nah, ya. Jadi Rabbik firli warhamni wajburni warzukni. Ya, wahdini warzukni. Berikan aku hidayah ya Allah, senantiasa berikan petunjuk karena aku sebagai manusia banyak keterbatasan, banyak membutuhkan pertolonganmu ya Allah, banyak membutuhkan petunjuk-petunjukmu. Itu. Kemudian warzukni, dan berikanlah aku rizki yang baik, rizki yang halal. Nah ini, jadi apa yang kita minta di dalam sholat itu, kita juga hendaknya menebarkan ya tingkah laku kita sebagaimana yang kita mintakan kepada Allah, sehingga betul-betul ada kesinambungan antara yang kita butuhkan dan kita keluarkan. Nah itu ya. Jadi itu di dalam pernikahan itu tadi ya, harapan-harapan itu hendaknya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah. Kalau kamu ingin surga Firdaus sebagai tempat yang akan kamu cita-citakan sebagai kepala keluarga atau sebagai istri, nah capailah dengan syarat-syarat tersebut. Ya. Ya, kalau lupa mencatat atau buka lagi surat Al-Mu'minun ya, ayat 1 sampai 11 ya. Nah, jadi Allah menyatakan ya, apa tadi, waladzinahum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisunal ladzina yarisunal firdaus. Ulaika alladzina yarisunal firdaus. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Siapapun yang sudah masuk surga itu tidak akan keluar lagi. Ya. Siapapun yang sudah masuk surga maka tidak akan keluar lagi untuk selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Bersifat abadi. Itulah yang perlu dipahami oleh sepasang suami istri jika bercita-cita ingin menjadi pasangan yang langgeng baik di dunia sampai di akhirat nanti. Nah, sekarang kita akan membicarakan kembali apa sih target yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan. Ya. Dalam sebuah pernikahan ada target-target atau tujuan-tujuan ya, paling tidak 6 atau 7 ya, tujuan yang perlu kita pahami sehingga kita betul-betul merasakan manfaat kita ini berumah tangga ya, yang telah ditetapkan di dalam Islam. Yang pertama adalah target biologis, yaitu tujuan agar dengan pernikahan itu kita bisa menundukkan syahwat. Ya. Jadi syahwat itu kalau bisa diatur, bisa tunduk karena punya jalan sendiri yang memang sudah ditetapkan Allah, itu bisa menjaga kehormatan diri. Itu target yang pertama adalah target biologis.
Dan ini sudah diberikan ya fitrah oleh Allah. Ya, semua ciptaan Allah itu diciptakan berpasang-pasangan. Baik kita sebagai manusia, ya, hewan juga berpasang-pasangan. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan, ada juga laki, ada perempuan ya, dari semua makhluk. Ya, makhluk-makhluk yang diberi nafsu pasti juga ditakdirkan diberikan apa? Pasangan masing-masing. Nah, dan itu akan tersalurkan ya kepentingan atau kebutuhan biologis itu secara halal, aman dan diridhoi Allah melalui pernikahan. Kemudian karena memang biologis manusia itu syahwat itu ya menuntut untuk selalu dipenuhi, kalau tidak melalui pernikahan maka yang terjadi apa? Perzinaan. Ya. Apa bedanya? Sama-sama menyalurkan syahwat. Kalau melalui perzinaan itu merupakan dosa besar, tapi kalau melalui pernikahan merupakan apa? Merupakan sedekah, ya, memberikan nafkah batin kepada pasangan masing-masing. Jadi ini menjadi jalan yang sangat diridhoi Allah. Ya. Itu yang target pertama. Target yang kedua adalah target psikologis. Dengan menikah, maka sebuah pernikahan ini akan meningkatkan kedewasaan, ya, atau kemandirian. Mungkin sebelum menikah ya, walaupun sudah dewasa juga seorang gadis masih suka manja dengan ibunya, ya enggak? Kadang-kadang dari mana-mana, ibu masak apa sih? Oh, langsung makan ya. Tapi setelah menikah enggak bisa begitu lagi. Ya, udah dewasa. Apa yang aku masak ya untuk suamiku nanti kalau pulang dari kerja, ya. Nah, sudah mikir kemandirian dan kedewasaan meningkat. Baik laki-laki ya, meningkat menjadi apa? Sifat kebapaannya jadi timbul ya, meningkat kedewasaan dan kemandiriannya. Demikian juga perempuan. Kedewasaannya sebagai ibu dan istri meningkat di sana. Itulah makanya dengan menikah ya diharapkan tujuan psikologis ini akan tercapai. Kemudian yang ketiga, target apa lagi? Yaitu yang ketiga adalah target religius. Apa itu? Religi itu agama ya. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang sudah melakukan pernikahan, maka dia telah melaksanakan setengah agamanya. Tuh, gimana bisa kok melakukan setengah agama? Ya. Karena dengan menikah itu dia menafkahi keluarga, ya. Kemudian membantu pekerjaan istri atau anak mungkin ya, pekerjaan rumah tangga yang istri nggak mampu, dia bantu, dan juga anak. Kemudian juga apa? Mendidik istri maupun anak, di mana memang dalam sebuah keluarga itu kita perlu kader. Nah, anak-anak kita itu merupakan kader-kader kita. Ibu yang sebagai di dalam Islam itu Rasulullah menyatakan al-ummahatu al-ustadatul ula. Seorang ibu itu adalah ustadah yang pertama dan utama. Karena anak ini belum menemukan guru yang lain selain ibunya. Nah, disinilah seorang ibu dituntut ya agar anaknya ini mengenal Allah, mengenal Islam walaupun secara sederhana. Nah, seperti kalau anak-anak kecil itu biasanya senang dengan cerita atau dengan lagu gitu ya. Saya dulu sebagai guru TK tuh ya senang sekali kalau anak-anak tuh diajari nyanyi itu ya. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Ya, itu semacam pelajaran tapi melalui lagu ya. Nah, anak belum ngerti, kita yang menjawab. Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran ya. Jadi mengajarkan agama ini siapa lagi kalau bukan orang tuanya dituntut ya. Mengajarkannya memang sesuai dengan usia ya. Ketika anak-anak masih berusia kanak-kanak ya, kita pelajarannya itu diberikan dengan
ya, cara kasih sayang ya dengan merangkul mereka, menyanyikan lagu atau bercerita. Tapi nanti kalau sudah berumur 7 ke atas, ini sudah lain lagi nih, memperkenalkan Islam. Ya, anak itu sudah harus berikan keteladanan, ya, perintah-perintah, ya, kemudian dilarang, ya, sesuai dengan usia mereka lah. Begitu sudah menginjak remaja, ya sudah masa-masa remaja ini kita perkenalkan. Nah, ilah, siapa lagi kalau bukan ibu dan bapak? Tapi khususnya pada ketika anak ini belum menemukan guru yang lain, memperkenalkan Islam itu memang yang dituntut pertama adalah ibu. Nah, ya, maka itu Rasulullah menyatakan al-ummahatu al-ustadatul ula. Ibu adalah guru yang pertama dan utama. Pertama karena belum bertemu dengan guru lain, ya, sejak dia dilahirkan sampai dia ketemu dengan guru lain. Dan utama karena waktu terbanyak yang dimiliki anak, yang dominan bertemu dengan anak adalah ibu. Kalau bapak kan meninggalkan rumah tangganya untuk mencari nafkah, ya, paling bertemu sudah sore, juga dalam keadaan sudah lelah, ya. Jadi ibu. Meskipun demikian, frekuensi untuk pertemuan antara anak dan ayah ini, tapi ayah bisa memberikan ketegasan, ya. Atau misalnya anak melakukan sesuatu yang betul, ayah bisa mengacungkan jempol atau memberikan pujian. Bangga deh anak ayah, ya, pinter, ya. Lanjutkan. Nah, jadi anak-anak ketika waktu sholat datang, kita ajak sholat. Meskipun mereka belum mengerti bacaan-bacaannya. Bahkan cucu saya itu, ya, kalau lagi main ada adzan dipanggil oleh ayahnya, ayo nak kita sholat dulu. Maunya sih nggak mau, pengen nurusin main gitu, ya. Nah, tapi karena udah dibiasakan, udah dikasih tahu bahwa kalau dengar adzan itu sholat, dia nurut juga walaupun bersungut-sungut. Dan lucunya tidak hanya bersungut-sungut, ketika takbir mendekapkan tangannya ke dada itu, sambil begitu, ya. Tapi ya itulah, memang semua hal-hal yang baik itu pertama itu merupakan paksaan. Lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, kemudian yang ketiga setelah menjadi kebiasaan tidak terasa, ya, tidak terasa, itu akan menjadi otomatis gitu, ya. Dan yang terakhir nanti akhirnya menjadi kenyamanan, ya. Bahkan menjadi kalau nikmat gitu, ya, rasanya nikmat. Jadi kalau enggak melakukan kewajiban itu merasa ada yang kurang, enggak nyaman, ya. Nah, itulah. Jadi memang setiap kebaikan, apalagi perintah-perintah agama itu memerlukan pembiasaan untuk anak-anak, ya. Itu. Nah, inilah, ya. Jadi ini memang tujuan religius, ya. Jadi ayah dan ibu itu ayah menafkahi keluarga, membantu pekerjaan, mendidik secara Islami, memberikan kebiasaan-kebiasaan secara Islami, ya, makan dengan tangan kanan, masuk rumah memberi salam, masuk dengan kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, dan seterusnya, ya. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang mesti melalui pembiasaan sehingga nanti menjadi menjadi otomatis gitu, ya. Nah, setiap masuk rumah assalamualaikum, ya, itu menjadi kebiasaan, ya, dan seterusnya. Kemudian juga masih menjadi ranah atau target religius, yaitu, ya, mengadakan atau memberikan hubungan intim, ya, terhadap pasangan masing-masing, karena ini merupakan nafkah batin, ya. Jadi tidak hanya fisik kita yang membutuhkan nafkah, tapi juga psikis kita juga membutuhkan nafkah batin, dan itu menimbulkan ketentraman, kerinduan, ya, kenikmatan, dan itu semuanya, masya Allah, kenikmatan yang diberikan Allah pada kita melalui kehidupan berumah tangga. Kemudian juga masih dalam ranah religius, ya, orang tua mesti melindungi, mencukupi, membela, dan itu semuanya kan nggak akan mungkin dilakukan kalau tidak melalui pernikahan, nggak mungkin kan? Nah, itulah sebabnya ini merupakan nafkah batin, juga perhatian dan kasih sayang, juga merupakan alat kontrol ibadah sehari-hari.
Masya Allah, begitu banyak target-target yang akan dicapai melalui pernikahan ini. Itulah sebabnya pernikahan itu sangat penting dan syar'i, karena melibatkan nama Allah di dalamnya. Karena kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, dan istri juga bertanggung jawab atas suaminya. Tapi masih ada loh target yang lain, tadi baru 3 ya. Target biologis, target psikologis, dan target religius. Target yang keempat adalah target politis. Ya. Mana ini target politis ini ya? Keberhasilan atau kegagalan seorang kepala rumah tangga tidak lepas dari dukungan pasangannya. Betul nggak? Ya. Seorang suami yang sukses itu biasanya di belakangnya itu ya ada istri yang senantiasa mendukung, mensupport, membantu apa yang dibutuhkan ya, sehingga suaminya menemukan keberhasilan. Ya. Masya Allah ya. Jadi 2 lagi saya percepat, ada lagi tujuan sosial dan tujuan ekonomis ya. Diakui sebagai anggota masyarakat ya bila sudah berkeluarga ya. Jadi kumpulan keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik. Dan terakhir, bagi tujuan ekonomis ya. Tujuan ekonomis ini maksudnya setelah berumah tangga, maka suami akan menjadi lebih serius mencari nafkah karena sudah punya beban atau tanggung jawab sehingga mandiri. Nah, sebetulnya urusan berumah tangga masih banyak akan kita sampaikan. Insya Allah pada kesempatan lain lagi kita sambung ya. Dan mungkin keterangan ini ada manfaatnya, terutama buat mereka-mereka yang hanya bermodal cinta saja berumah tangga ya, tidak mengetahui targetnya, tidak mengetahui tujuannya, dan seterusnya ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya sebagai manusia yang penuh kekurangan, mohon maaf. Dan kalau ada kelebihannya, itu semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.